Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4746 Kebangkitan dari Kematian. Di dunia seni bela diri saat ini, kebanyakan dari mereka suka menggunakan pedang dan pisau. Jumlah orang yang menggunakan senjata relatif sedikit. Peri tombak langit dan bumi, atas nama tombak, berkultivasi untuk menjadi abadi, adalah cara yang berbeda untuk menjadi seorang Taois. Kekuatannya yang sebenarnya dapat dibayangkan betapa mengerikannya itu. Naga di laut. Dalam kompetisi seni bela diri, Zhu Qingzu mengguncang tubuhnya, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kesombongan. Dia berubah menjadi bayangan seperti naga, menggulung awan langit dan bumi, dan bergegas ke Jiang Xuanzu. Menghadapi tekanan Zhu Qingzu, Jiang Xuanzu merasa tidak enak badan, dan wajahnya berangsur-angsur suram. Metode tubuh dan saluran ilahi dapat dengan mudah dipecahkan oleh Zhu Qingzu. Wu Sheng Jianxi. Jiang Xuanzu sekali lagi menggunakan jari pedangnya yang tak bernyawa, kekuatan yang tajam dan tak tertandingi, menembus kehampaan, tetapi dengan mudah dipatahkan oleh Zhu Qingzu. Zhu Qingzu mencibir, mengayunkan senjatanya yang panjang dan mendekati Jiang Xuanzu. Keterampilan menembaknya luar biasa, dan gerakannya hampir membunuh Jiang Xuanzu. Bahkan jika Jiang Xuanzu sedikit terganggu sejenak, dia akan ditusuk oleh Zhu Qingzu. Sudah berakhir. Ketika Lin Bai melihat adegan ini, matanya menyusut, dan dia merasa bahwa rahasianya tidak baik, dan dia berkeringat untuk Jiang Xuanzu. Di mata Lin Bai, tidak sulit untuk melihat bahwa pengalaman tempur dan kekuatan supernatural Zhu Qingzu yang sebenarnya semuanya di atas Jiang Xuanzu. Meskipun Jiang Xuanzu adalah orang suci dari Sekte Iblis Abadi dan dapat mempraktikkan semua kekuatan sihir dan Taoisme dari Sekte Iblis Abadi, masih ada kesenjangan besar antara kekuatan sihir dan Taoisme dari Sekte Iblis Abadi dan Sekte Bulan Jahat. Terlebih lagi, kultivasi Zhu Qingzu adalah kitab suci senjata Qiankun, dan kekuatannya tidak dapat diremehkan. Mengenai pengalaman tempur yang sebenarnya, inilah yang paling kurang dimiliki Jiang Xuanzu. Zhu Qingzu sama sekali tidak ingin menjadi murid sekte. Dia lebih seperti seorang veteran yang telah bertarung selama bertahun-tahun. Jika dia tidak bertarung, dia akan mati. Lin Bai telah melihat bahwa situasi di lapangan telah berubah secara dramatis. Jika tidak ada kecelakaan, Jiang Xuanzu akan dikalahkan oleh Zhu Qingzu. Adapun buah ajaib Senmo Daoguo milik Jiang Xuanzu hanya dapat memberi Jiang Xuanzu kemampuan untuk bangkit dari kematian, tetapi itu tidak dapat membantu Jiang Xuanzu meningkatkan kekuatan tempurnya secara instan. Saya berharap Anda memiliki perahu ringan. Sedikit kekuatan. Bisik Lin Bai. Liu Fuyun mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Zhu Qingzu akan sesulit itu. Saya berharap Qingzu. Saya berharap. Apakah itu keturunan dari orang itu? Liu Fuyun sepertinya memikirkan sesuatu, namun, dia tidak mengatakannya dengan jelas. Seperti yang diharapkan Lin Bai. Dalam situasi berikut, Jiang Xuanzu benar-benar hancur oleh Zhu Qingzu. Sulit untuk menyakiti Zhu Qingzu dengan membiarkan Jiang Xuanzu menunjukkan pengetahuan dan rahasianya yang unik. Saya berharap perahu menari dengan rambut ungu, memegang senjata panjang, agung, mengejar Jiang Xuanzu di arena, seperti dewa perang. Engah. Setelah beberapa pertarungan, Jiang Xuanzu tidak dapat menahan beban. Dia batuk darah di mulutnya, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Tetapi Jiang Xuanzu tidak mengakui kekalahan, jadi tidak ada yang diizinkan untuk mengganggunya. Meskipun Lin Bai dan Liu Fuyun cemas, mereka hanya bisa duduk dengan tenang. Apa yang sedang dilakukan Xuanzu? Apakah kamu tidak menyerah? Liu Fuyun melihat bahwa Jiang Xuanzu telah terluka oleh Zhu Qingzu dan berlumuran darah. Bahkan langkahnya mulai bergetar. Jelas bahwa dia berada di ujung jalan. Saat ini, bahkan jika dia mengakui kekalahan, dia tidak malu. Sebaliknya, Zhu Qingzu, yang lebih berani dalam perang, memancarkan aura buas yang haus darah, seperti binatang buas. Bang Zhu Qingzu melemparkan senjatanya dengan marah dan memukul dada Jiang Xuanzu dengan keras. Dia menerbangkan Jiang Xuanzu dan menghantamnya ke arah formasi pertahanan. Setelah mendarat, mulut Jiang Xuanzu terus berdarah. Aku mengaku kalah. Jiang Xuanzu tidak ragu untuk mengaku kalah. Mendengar suara Jiang Xuanzu yang mengaku kalah, Zhu Qingzu tercengang, dan wajahnya sedih. Tampaknya dia tidak senang. Liu Fuyun, Lin Bai dan yang lainnya mendengar bahwa Jiang Xuanzu menyerah. Meskipun mereka tidak berdamai, mereka semua tahu bahwa Jiang Xuanzu terus berjuang, dan Jiang Xuanzu sendiri yang menderita kekalahan. Di arena. Setelah Jiang Xuanzu mengaku kalah, tubuh Zhu Qingzu sedikit tertegun dan tampaknya berhenti. Namun pada saat berikutnya, mulut perahu Iwis terangkat entah mengapa, menunjukkan sedikit senyum kejam. Tepat setelah Jiang Xuanzu mengaku kalah,
dia berpikir bahwa Zhu Qingzu tidak akan berada di saat dia melepaskan tembakan. Zhu Qingzu bergegas keluar, dan tombak panjang Zijin menembus 100 meter, dan satu tembakan menembus jantung Jiang Xuanzu. Puff! Satu tembakan menembus dada Jiang Xuanzu, menusuk dari dada depan dan menusuk dari belakang. Darah keluar dari ujung tombak senjata. Xuanzu, seru Liu Fuyun. Saudari suci. Banyak prajurit Sekte Iblis Abadi terkejut dan berteriak. Dan Lin Bai langsung terbang, mengubah metode menelan surga, memasuki arena, dan datang ke sisi Jiang Xuanzu. Semua orang tidak menyangka bahwa Zhu Qingzu akan berani bertarung setelah mendengar Jiang Xuanzu mengakui kekalahan. Banyak murid dari Villa Feng Shui mencibir perilaku Zhu Qingzu. Wan Zizhen, seorang murid dari Sekte Bulan Jahat, sedikit mengernyit saat melihat Zhu Qingzu. Dan Tu King, itu adalah ekspresi langsung dari niat membunuh. Meskipun perjamuan Si Yue mendorong seni bela diri untuk mengambil tempat pertama, itu tetap saja sebuah kontes. Sebelum perjamuan Si Yue, Sekte Si Yue telah berulang kali mengingatkan semua peserta seni bela diri bahwa mereka harus berhati-hati untuk tidak melukai hidup mereka sendiri. Sekarang Jiang Xuanzu telah menyerah, Zhu Qingzu memanfaatkan ketidaksiapan Jiang Xuanzu dan menusuknya di jantung. Itu jelas sudah ketinggalan zaman. Suas sambil mencibir, Zhu Qingzu mencabut tombak yang menusuk dada Jiang Xuanzu. Tubuh dingin Jiang Xuanzu jatuh ke tanah. Segera, api kecil keluar dari tubuh Jiang Xuanzu dan berubah menjadi sekelompok api. Sekitar beberapa saat kemudian, Jiang Xuanzu, berpakaian merah dan pucat, keluar dari api. Jiang Xuanzu yang telah bangkit dari kematian, jelas memiliki amarah yang kuat, dan api yang membara di tubuhnya menjadi mudah tersinggung. Setelah mendengar Jiang Xuanzu mengaku kalah, Luo Wuling telah memasuki kontes, tetapi adegan ini terjadi. Zhu Qingzu, apa yang kamu lakukan? Jiang Xuanzu telah menyerah. Mengapa kamu ingin bertarung? Luo Wuling memarahi dengan marah. Zhu Qingzu memegang senjata panjang dan tertawa menghina, bagaimanapun, dia memiliki kekuatan sihir, dan dia tidak bisa mati. Mengapa tetua harus marah? Sebagai tetua kompetisi seni bela diri, Luo Wuling memiliki amarah di dalam hatinya. Langkah Zhu Qingzu setelah Jiang Xuanzu mengakui kekalahan jelas mempermalukan Sekte Bulan Jahat. Tetapi Luo Wuling tahu bahwa Zhu Qingzu memiliki sejarah yang hebat. Jangankan membunuh Jiang Xuanzu, yang dapat bangkit dari kematian, bahkan jika dia membunuh beberapa orang dalam kontes seni bela diri, Sekte Bulan Jahat tidak berani melakukan apapun terhadapnya. Nona Jiang, saya hanya berharap Qingzu tidak mendengar Anda mengaku kalah untuk sementara waktu, jadi saya tidak punya waktu untuk melakukannya. Untungnya, gadis itu memiliki kekuatan besar dan selamat. Sebagai seorang tetua seni bela diri, saya bersedia mengambil 1 poin sebagai kompensasi untuk gadis itu. Masalah ini sudah selesai, bagaimana? Luo Wuling berkata kepada Jiang Xuanzu dengan senyum ramah. Melihat Jiang Xuanzu, Lin Bai merasa lega. Melihat kembali ke Luo Wuling dan Zhu Qingzu, dia berkata, jika kakak perempuan senior saya tidak memiliki kemampuan untuk kembali dari kematian. Bukankah dia akan mati di tangan Zhu Qingzu? Saya berharap Qingzu mendengar kakak perempuan senior saya mengaku kalah. Mengapa dia terus bertarung? Sekte Bulan Jahat terlalu banyak menipu orang. Suara Lin Bai, dengan kemarahan yang besar, menatap Luo Wuling dan Zhu Qingzu dan bertanya. Bab 4747, kata-kata provokatif. Ketika Jiang Xuanzu ditembak di dada oleh Zhu Qingzu, Lin Bai sudah memasuki arena. Meskipun Jiang Xuanzu memiliki buah roh dan buah tahu ajaib, dia dapat hidup kembali setelah mati, tetapi bagaimanapun juga, dia sudah mati sekali. Jika tidak ada buah roh dan buah tahu ajaib, bukan berarti Jiang Xuanzu telah kembali ke Jiuquan. Ketika Lin Bai mendengar jawaban dari Sekte Bulan Jahat, dia sangat marah. Apa maksudnya, bagaimanapun, dia memiliki kekuatan sihir dan tidak bisa mati. Jelas bahwa Jiang Xuanzu telah menyerah kalah. Mengapa dia harus menyakiti orang lain? Mengapa kamu ingin bertarung setelah kakak seperguruanku mengaku kalah? Perlu dicatat bahwa ketika kakak seperguruanku mengaku kalah, dia telah melepaskan semua pertahanannya. Yang mulia, ini adalah tusukan dari belakang. Sekte Bulan Jahat telah melepaskan ini dengan suara lembut. Saya ingin bertanya apakah ada aturan untuk perjamuan Bulan Jahat. Lin Bailing menatap Luo Wuling dan Zhu Qingzu, dan kata-katanya nyaring dan kuat, yang menyebar ke seluruh hadirin. Ada kemarahan dalam suaranya, tajam di matanya, dan sebilah pedang keluar dari tubuh Lin Bai seperti seekor singa yang terbangun. Menghadapi agresivitas Lin Bai, Luo Wuling sakit kepala. Jika bukan karena asal-usul Zhu Qingzu yang luar biasa, Luo Wuling akan menanganinya dengan lebih mudah.
Luo Wuling tahu bahwa itu adalah kesalahan Sekte Bulan Jahat. Semua orang mendengar Jiang Xuansu mengakui kekalahan, tetapi Zhu Qingzu masih menyakiti orang lain. Pada akhirnya, dia meremehkan untuk mengatakan kata-kata yang tidak masuk akal seperti, bagaimanapun, dia abadi dan tidak bisa mati. Wajar jika banyak orang seni bela diri di Sekte Iblis Abadi tidak puas. Tetapi yang menyakitkan adalah Zhu Qingzu mengingat asal-usul Zhu Qingzu, Luo Wuling memang berat sebelah dalam menghadapinya. Dapat melihat penampilan Lin Bai, tampaknya Sekte Bulan Jahat tidak memberi yang adil, Iblis Abadi tidak akan menyerah. Luo Wuling tampak malu dan bingung sejenak. Zhu Qingzu menjadi marah dengan kata-kata tajam Lin Bai. Dia mengerutkan kening pada Lin Bai dan mencibir, apa yang kamu inginkan? Aku tidak takut orang lain takut dengan metode rahasiamu untuk menelan surga. Kamu tahu, ada banyak kekuatan di dunia yang dapat membunuhmu. Jika kamu benar-benar sekuat itu, kamu tidak akan dikejar oleh protos raksasa dan bersembunyi seperti tikus jalanan. Saya berharap King Zhu tidak tahu bagaimana cara bertobat, tetapi juga membuat provokasi kepada Lin Bai. Wajah Lin Bai tenggelam, dan amarahnya berangsur-angsur mereda. Ketika dia melihat Zhu Qingzu, dia seperti sedang melihat mayat, bunuh bayar untuk hidupmu. Haha, bunuh untuk hidupmu. Saya berharap King Zhu mendengarkan, tertawa terbahak-bahak, hanya kamu. Kamu pantas aku yang membayarnya. Aku tidak pantas mendapatkannya. Lin Bai melangkah maju, menelan buah surga dalam tubuh sepenuhnya. Kekuatan menelan yang merusak segera menyebar di arena. Dengan Lin Bai sebagai pusatnya, badai hitam menyapu seluruh arena. Dalam badai kekuatan menelan, Luo Wuling dan Zhu Qingzu telah dipadatkan. Mereka tidak dapat melarikan diri dari area ini jika mereka menggunakan kekuatan sihir dan metode tubuh mereka. Sialan. Zhu Qingzu memegang senjatanya dengan erat, dan wajah Luo Wuling tenggelam. Mereka hendak menggunakan cara mereka, tetapi saat itu, Jiang Xuansu melangkah maju, memegang pergelangan tangan Lin Bai dan berkata dengan lembut, lupakan saja, Lin Bai, aku baik-baik saja. Jangan membuat masalah lagi. Kami akan membawa banyak masalah ke sekte sesegera mungkin. Mendengar perkataan Jiang Xuansu, Lin Bai menoleh ke arah Liu Fuyun yang duduk di kursi. Dia melihat kemarahan di wajahnya, tetapi ada ribuan keraguan di matanya. Liu Fuyun sangat tidak puas dengan tusukan Zhu Qingzu, tetapi dia tidak berani marah karena dia telah menebak asal-usul Zhu Qingzu. Orang kuat Rodrigo yang agung, iblis abadi, tidak dapat diprovokasi. Lin Bai. Lin Bai. Melihat Lin Bai acuh tak acuh, Jiang Xuansu memanggil dua kata lagi. Pada akhirnya, Lin Bai masih menyatukan kekuatan menelan, dan dunia kembali tenang. Tanpa kekuatan menelan, Luo Wuling dan Zhu Qingzu merasa lega. Ketika Zhu Qingzu melihat Lin Bai Zi lagi, ada rasa membunuh dan kebencian yang kuat di matanya. Kakak perempuan senior, kembalilah dan beristirahatlah. Aku akan segera memulai kontes seni bela diri keempat. Lin Bai meminta Jiang Xuansu untuk kembali menyembuhkan diri terlebih dahulu, tetapi dia tetap berada di arena kompetisi. Tuan Luo Wuling, aku adalah prajurit dari kompetisi seni bela diri keempat. Anda dapat mengumumkan dimulainya kompetisi. Lin Bai berkata kepada Luo Wuling dengan dingin, suaranya tidak mengandung emosi apapun dan sedingin es. Luo Wuling ingin berhenti berbicara beberapa kali. Dia ingin Lin Bai melepaskan amarahnya, tetapi sekarang Zhu Qingzu bahkan tidak ingin meminta maaf. Dengan kepribadian Lin Bai yang jujur, bagaimana dia bisa menyerah? King Luo, karena kompetisi seni bela diri Jiang Xuansu dan Zhu Qingzu, sebagian besar arena seni bela diri rusak. Anda harus kembali ke tempat duduk Anda dan menunggu. Mari kita perbaiki arena seni bela diri dan mengadakan kompetisi seni bela diri keempat. Melihat arena yang hancur, Luo Wuling berkata kepada Lin Bai. Tidak perlu. Dalam 3 gerakan, jika saya tidak dapat mengalahkan Huang Nisang, saya akan menyerah dengan sukarela. Lin Bai berkata dengan tenang kepada Luo Wuling. Luo Wuling tercengang saat mendengar itu. Dia hanya merasa Lin Bai masih marah. Zhu Qingzu, yang baru saja turun dari arena pertandingan, langsung tertawa terbahak-bahak, hahaha, orang barbar di negeri barbar, konyol sekali. Tahukah kamu bahwa kekuatan adik seperguruanku Huang tidak jauh berbeda denganku, bagaimana kamu bisa mengalahkannya dengan 3 atau 2 gerakan? Sudut mulut Lin Bai terangkat, dan dia mencibir, ternyata dia sama sepertimu. Kupikir aku harus mengalahkannya dengan 3 gerakan. Sekarang sepertinya 1 gerakan saja sudah cukup. Zhu Qingzu melotot marah, bajingan, apa yang kamu katakan? Lin Bai berkata sambil mencibir, aku bilang kamu sia-sia. Tidakkah kamu mendengarku? Kamu Zhu Qingzu mengeluarkan senjatanya yang panjang, dan hendak berbalik dan naik ke arena pertandingan untuk bertarung dengan Lin Bai.
Luo Wuling bereaksi sangat cepat, menghentikan Zhu Qingzu dan berkata dengan suara rendah di telinganya, Zhu Qingzu, jangan marah. Dia membuatmu kesal. Begitu kau memukulnya, dia bisa melawan balik dengan jujur. Zhu Qingzu meraung, kalau kau melawan, kau akan melawan balik. Aku khawatir dia tidak akan berhasil. Luo Wuling berkata dengan dingin, ini adalah kontes seni bela diri. Ini adalah perjamuan bulan jahat. Jika kau mengacaukannya, berhati-hatilah. Pergi ke leluhur Zhu dan mengeluhlah. Petik 2. Mendengar kata-kata, Zhu Laosu, Zhu Qingzu berangsur-angsur menjadi tenang karena marah. Melihat Luo Wuling menahan Zhu Qingzu, Lin Bai kecewa, tetapi dia berkata, asalkan kamu berani bertarung, aku berani membunuhmu di depan begitu banyak orang. Zhu Qingzu berdiri di bawah panggung sambil menggertakkan giginya, matanya menyala-nyala karena marah, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa bersenandung dan menghentakkan kaki pergi. Kebetulan pakaian Huang Ni datang dan mendarat di arena. Lapangan kompetisi penuh dengan puing-puing dan asap. Luo Wuling menatap Lin Bai yang tenang, menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, mari kita mulai kompetisi keempat. Dengan itu, Luo Wuling mengundurkan diri dari kompetisi. Huang Nisang, gaun hijau, kerudung, mata jernih dan suci, temperamennya acuh tak acuh, seperti peri yang tidak kanibal. Silakan. Lin Bai dengan sopan membuat gerakan, silakan. Bab 4748 kalahkan musuh dengan satu gerakan. Karena perang antara Jiang Xuanzu dan Zhu Qingzu, meskipun kehancuran arena perbandingan tidak separah dua sebelumnya, namun juga penuh dengan puing-puing dan kehancuran. Berdiri di atas reruntuhan, Lin Bai membuat gerakan, tolong, dan menatap Huang Nisang dengan tenang. Tadi, kakak seperguruan berkata kau ingin mengalahkanku. Huang Nisang berkata sambil tersenyum, meskipun adik perempuanku telah mengagumi orang-orang Tuntian sejak lama, dia tahu bahwa dia mungkin bukan lawan kakak seperguruan, tetapi kakak seperguruan berkata untuk mengalahkanku dengan satu gerakan. Kakak seperguruan terlalu meremehkanku. Lin Bai berkata, karena adik seperguruan memanggilku kakak seperguruan, aku tidak akan membiarkan adik seperguruan kalah dengan sangat buruk. Apakah kita bisa mengalahkanmu atau tidak akan diketahui hanya setelah kita bertarung. Silakan lakukan, adik seperguruan. Huang Nichang membungkuk ke tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berangsur-angsur berkumpul. Dalam kompetisi seni bela diri sebelumnya, Lin Bai mengamati dengan saksama kompetisi seni bela diri Huang Nisang. Seperti Zhu Qingzu, Lin Bai dapat melihat bahwa Huang Nisang adalah seorang seniman bela diri yang berpengalaman. Dia cukup terpelajar dalam pertarungan yang sebenarnya, dan dia adalah yang pertama dalam generasinya dalam semua jenis keterampilan dan senjata ajaib. Namun dia juga memiliki banyak kekurangan, setidaknya dalam kontes sebelumnya, Lin Bai menemukan kekurangannya. Ling Tianzi pernah berkata kepada Lin Bai bahwa, jalan surga itu cacat, dan semuanya cacat. Awalnya, Lin Bai mengira bahwa kalimat ini hanyalah obrolan santai yang dibuat oleh Ling Tianzi. Sekarang, tampaknya kata-kata Ling Tianzi yang ceroboh membantu Lin Bai melewati banyak krisis. Huang Nisang, seperti Zhu Qingzu, adalah salah satu dari 3 Luo Dao Guo yang hebat dari Sekte Bulan Jahat. Sejak kecil, saya telah bepergian dengan kakek nenek saya, bertemu banyak orang dan belajar banyak. Dalam kompetisi seni bela diri sebelumnya, Huang Nisang sangat pandai dalam tinju dan telapak tangan. Dari mulut Liu Fuyun, keluarga Huang Nisang adalah salah satu keluarga besar di Siyiwe Qianzu. Bertahun-tahun yang lalu, keluarga Huang mengalami masalah dan harus berlindung di bawah komando Sekte Siyiwe untuk menghindari krisis. Sejak saat itu, keluarga Huang telah bekerja untuk Sekte Bulan Jahat, dan ada banyak orang yang cakap dalam keluarga Huang. Perlu disebutkan bahwa alasan mengapa keluarga Huang mampu melintasi bulan jahat selama ribuan tahun adalah karena mereka mengandalkan keterampilan unik keluarga, tinju Sutian 24 Xingxiu. Meskipun set tinju ini bukan dari dunia iblis untuk yang kuat, itu juga diciptakan oleh leluhur Huang. Setelah bertahun-tahun dipoles dan disempurnakan di punggung Huang, itu membuat set tinju ini lebih kuat. Mengandalkan kekuatan dari set tinju ini, keluarga Huang naik lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, dan sejumlah besar bakat seni bela diri muncul. Untungnya, Sekte Bulan Jahat tidak bodoh. Setelah memulihkan keluarga Huang di bawah komandonya, ia tidak memberikan batas negara tempat bagi keluarga Huang untuk tinggal. Sekte Bulan Jahat juga khawatir jika keluarga Huang dilepaskan, itu akan menjadi situasi yang sama dengan keluarga Li. Kakak seperguruan, hati-hati. Mata Huang Nisang tenggelam, tubuhnya seperti meteor, dan dia langsung menuju Lin Bai. Sosoknya gelap dan makna bintang-bintang, setiap gerakan dapat menyambut berkah kekuatan langit dan bumi.
Ketika dia datang ke Lin Bai, tinjunya bertiup dengan marah. Dia memiliki kekuatan untuk menciptakan langit dan bumi. Melihat tangan Huang Nisang, seluruh pemandangan langsung memanas. Ini dia tinju Dewiku. Tinju Zutian 24 Xingxiu milik keluarga Huang sangat aneh dan istimewa. Jika Anda menyerang dengan keras, 24 tinju dapat dimainkan terus-menerus dan membentuk alirannya sendiri. Jika Anda membubarkan, 24 tinju memiliki kekuatan yang luar biasa. Set tinju ini dapat menyerang dan bertahan. Ini adalah tinju terbaik di Xi Wei Qianzu. King Luo sedikit dibenci. Meskipun Huang Nisang adalah seorang wanita, tinjunya tidak lemah. Yaitu, King Luo mengatakan bahwa dia dapat mengalahkan Huang Nisang dengan satu gerakan. Itu sedikit besar. Harus kukatakan jika Huang Nisang terlihat lemah, tinjunya kuat. Melihat Huang Nisang menyerang Lin Bai dengan teknik tinjunya, banyak pemain seni bela diri di seluruh lapangan tiba-tiba menjadi panas. Ada apa? Mengapa King Luo hanya mundur tetapi tidak menyerang? Kenapa tidak? Jelas sekali bahwa di bawah tinju Huang Nisang, dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia hanya dapat menghindari serangan untuk sementara waktu. Banyak orang telah memperhatikan bahwa setelah Huang Nisang menyerang Lin Bai tidak mengambil tindakan pencegahan apapun. Sebaliknya, dia langsung menggunakan metode tubuhnya untuk mundur. Berkali-kali menghindari tinju Huang Nisang, juga tidak bertarung, juga tidak berjaga-jaga. Banyak tetua keluarga Huang menantikan pertempuran antara Huang Nisang dan Lin Bai. Beberapa tetua keluarga Huang melihat bahwa Huang Nisang bertarung semakin sengit di Vietnam. Mereka segera merasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menang. Mereka semua tertawa, "Yah, berkat murid-murid yang dididik oleh para leluhur kita, keterampilan tinju Nisang menjadi semakin dan semakin hebat." Bocah Luo hijau itu juga tidak tahu langit dan bumi, berani sekali mengatakan suatu jurus untuk mengalahkan Ni Chang dengan bahasa arogan. Bertarunglah sesuai dengan tren ini. Tinju keluarga Huang kita seagresif api. Tidak lama lagi, King Luo akan kalah tanpa bertarung. Beberapa tetua keluarga Huang secara alami mengenal tinju Huang. Dalam hati mereka, jelas bahwa tinju keluarga Huang agresif, dan aturannya tidak dapat digoyahkan. Pikiran Huang Nisang sama dengan pikiran orang tua Huang. Ketika dia melihat Lin Bai mundur, dia sangat senang. Dia tidak ingin bertahan, dia tidak ingin menyerang. Apakah kamu menunggu kesempatan yang dia katakan untuk mengalahkanku? Tepat sekali aku bisa menggunakan tinjuku. Begitu aku mengenai semua 24 tinju, dia pasti akan kalah. Momentum Huang Nisang saat berlari, yang luar biasa bergulir menuju hutan putih. Seluruh kultivasi dan kekuatan spiritual tubuh dilepaskan tanpa ragu-ragu, dan serangan itu langsung menuju Lin Bai. Melihat Huang Nisang membuka postur untuk membunuh, Lin Bai mencibir dalam hati, "Ayo." Lin Bai telah melihat bahwa Huang Nisang akan bertarung dengan sekuat tenaga. Dengan cara ini, dia juga memasuki tinju Lin Bai. Bintang-bintang bersinar. Ikuti bintang-bintang setiap bulan. Bintang-bintang jatuh di bulan. Keterampilan tinju yang kuat dan mengerikan ditampilkan dari tangan Huang Nisang, dan bayangan tinju itu langsung menyerangnya. Lin Bai tidak tahan sampai Huang Nisang mengenai sungai bintang yang tak terbatas. Tiba-tiba, mata Lin Bai menyala, tas penyimpanannya retak, dan pedang iblis terbang keluar dari telapak tangannya. Itu dia. Huang bergegas ke Lin Bai dalam beberapa langkah, seperti bintang. Tepat setelah dia mengambil 3 langkah, Lin Bai menyapu lebih dari 100 meter dengan sudut yang aneh dan menusuk leher Huang Nisang dengan pedang dari sisi kirinya. Tepat pada saat ini, Huang Nisang asyik dengan operasi Lingli. Dia tidak pernah mengira Lin Bai akan membuat gerakan tiba-tiba pada saat ini. Pada saat Lin Bai muncul di sebelah kiri, perasaan krisis yang kuat datang. Huang Nisang melihat ke samping. Pedang Lin Bai telah dikeluarkan dan langsung menuju tenggorokannya. Namun, tinju Huang Nisang telah mengenai, dan seluruh kekuatan spiritual tubuhnya telah dipadatkan. Jika dia mengubah serangan menjadi pertahanan pada saat ini, dia akan terluka parah oleh kekuatan spiritualnya. Jika dia tidak bertahan, pedang Lin Bai dapat menembus tenggorokannya. Pada saat kritis, Huang Nisang menghadapi dilema. Sao Qing, mulut Huang Nisang menunjukkan senyum pahit, dan dia perlahan-lahan mengerti tidak peduli apa yang kamu pilih, kamu akan kalah dalam pertempuran. Saat ini, dia mengubah serangan menjadi pertahanan dan diserang oleh kekuatan roh. Dia terluka parah dan bukan lawan Lin Bai. Jika dia tidak mengubah serangan menjadi pertahanan, pedang Lin Bai akan menembus tenggorokannya. Ketika Lin Bai menikamkan pedang itu, Huang Nisang sudah kalah. Hanya saja Huang Nisang tidak menyangka bahwa keterampilan unik keluarganya, yang telah dipoles dan disempurnakan oleh banyak seniman bela diri dari keluarga Huang, memiliki kekurangan yang begitu besar.
Bab 4749 melaju ke semifinal. Pedang Lin Bai sederhana dan murni, tanpa gerakan yang indah dan warna yang memukau. Itu adalah pedang biasa yang menusuk langsung ke tenggorokan Huang Nisang. Oh, tidak. Beberapa tetua keluarga Huang melihat bahwa Lin Bai sedang membuat pedang saat ini, dan mereka terkejut berdiri dari bangku. Gerakan Nisang adalah bintang tak terbatas, yang membuat kekuatan spiritual dan momentum seluruh tubuh berjalan hingga ekstrim. Tinju itu telah digunakan. Jika Anda memaksanya untuk berhenti, itu akan dimakan oleh kekuatan spiritual. Bagaimana anak itu memilih sudut yang aneh dan rumit untuk membuat pedangnya? Pencapaian King Luo dalam Kendo luar biasa. Saya khawatir pencapaiannya dalam Kendo masih lebih tinggi daripada Li Wanyu. Bagaimana dia bisa menemukan cacat pada 24 bintang yang bertinju di langit? Petik 2. Pedang ini dapat menembus serangan Nisang hanya jika dibuat oleh seorang ahli dalam ilmu pedang. Bahkan Li Wanyu tidak dapat melakukannya. Nisang akan kalah. Tentu saja, orang tua Huang sangat akrab dengan tinju keluarga. Melihat Lin Bai memilih pedang saat ini, dan ujung pedang menusuk Huang Nisang dengan arah yang licik. Huang Nisang tidak punya pilihan, tidak punya pilihan. Dalam pertempuran ini, tetua keluarga Huang adalah orang pertama yang melihat bahwa Huang Nisang telah dikalahkan. Sekte Bulan Jahat, di Gunung Dewa Bulan, di tebing di suatu tempat. Dua lelaki tua abadi sedang duduk di aliran gunung bermain catur. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berjubah ungu, memutar bidak catur, tetapi berhenti sebentar. Alisnya sedikit mengernyit. Dalam waktu singkat, mata lelaki tua itu tiba-tiba bersinar dan berseru, teknik pedang yang bagus. Lelaki tua yang duduk di seberangnya berkata sambil tersenyum, Lao Huang, aku tidak menyangka begitu banyak jenius datang ke pesta bulan jahat ini. Klan Tuntian, Senmo Daoguo semuanya bersama-sama. Acara besar seperti itu tidak umum bahkan di wilayah timur kerajaan iblis. Dua orang tua yang sedang bermain catur di sungai gunung adalah dua orang kuat di ranah Daluo Daoguo di Sekte Bulan Jahat kontemporer. Itulah leluhur Huang Nisang dan Zhu Qingzu. Perjamuan bulan jahat ini adalah kontes nyata pertama antara Huang Nisang dan Zhu Qingzu setelah mereka keluar dari gunung. Sebagai leluhur, mereka tentu saja memberikan perhatian khusus pada hal itu. Mereka kembali ke sekte untuk menonton kontes seni bela diri antara Huang Nisang dan Zhu Qingzu. Leluhur Huang perlahan-lahan menjatuhkan bidak di tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya pikir Anda seharusnya lebih khawatir. Saya berharap Anda sebuah perahu ringan. Saya berharap. Kelompok tua itu mengerutkan kening dan menatap Huang Laosu dengan sangat terkejut. Leluhur Huang melanjutkan, saya berharap Qingzu tidak memiliki hukum dan penuh dengan kejahatan. Dengan latar belakang Anda dan Sekte Bulan Jahat, saya tidak akan memperhatikan para pengikut Sekte Setan Abadi. Dia telah mendengar Jiang Xuansu menyerah, tetapi dia tetap tidak berhenti. Setelah menusuk hati Jiang Xuansu dengan satu tembakan, dia bahkan lebih tidak tahu malu dalam mengatakan pernyataan yang tidak masuk akal seperti, bagaimanapun, dia memiliki kekuatan sihir, tetapi dia tidak bisa mati. Hubungan antara Jiang Xuansu dan King Luo sangat dalam. Baru saja saya melihat bahwa Jiang Xuansu ditikam di jantung oleh Zhu Qingzu, dan King Luo segera menggunakan buah Dao Tuntian untuk memasuki arena kompetisi. Dapat dilihat bahwa King Luo adalah karakter yang kejam yang harus diberi hadiah. Sulit bagi cucumu untuk terlibat dalam peran yang kejam. Terlebih lagi, karakter yang kejam ini adalah anggota klan Tuntian. Petik 2. Apakah kamu tidak khawatir tentang Zhu Qingzu? Mendengar analisis Huang Laosu, Zhu Laosu mengerutkan kening dalam-dalam. Kali ini gilirannya untuk berpikir dalam-dalam. Maksudmu, akankah King Luo membalaskan dendam Jiang Xuansu? Meski begitu, beranikah dia membunuh cucuku? Zhu Laosu bertanya sambil tersenyum. Huang Laosu bertanya balik, apakah dia tidak berani? Huang Laosu tertegun dan segera menundukkan wajahnya. Huang Laosu berkata, jangan lupa bahwa dia adalah anggota klan Tuntian. Di dunia ini, mereka bahkan tidak takut pada dewa-dewa raksasa. Apakah mereka akan takut pada generasi muda dengan latar belakang Daluo Daoguo yang kuat? Mereka adalah sekelompok orang gila. Bahkan jika mereka ingin mati, mereka akan menarik sekelompok orang untuk dikubur bersama mereka sebelum mereka mati. Jika klan Tuntian tidak memiliki kekuatan dan darah ini, mereka akan dibunuh oleh protos raksasa. Setelah mendengar analisis Huang Laosu, saya berharap dia bermeditasi lama. Seluruh mata penonton terfokus pada arena pertandingan. Semua petarung melihat keberanian Huang Nisang dan bersorak untuknya. Jika kita terus bertarung seperti ini, King Luo pasti akan kalah. Sungguh konyol mengatakan bahwa satu gerakan dapat mengalahkan musuh. Bagaimanapun,
Itu masih orang barbar dari tanah barbar. Aku benar-benar tidak tahu keunggulan langit dan bumi. Ada apa? Pedang King Luo keluar. Sudut ini. Situasinya telah berubah menjadi lebih buruk. Mereka semua melihat bahwa Lin Bai menikam Huang Nisang dengan pedang dari sudut yang berbahaya. Di arena. Begitu wajah Huang Nisang tenggelam, dia tidak berhenti, dia mengerahkan kekuatan yang terkumpul dan langsung menghancurkan arena. Pedang Lin Bai menusuk leher Huang Nisang. Ujung pedang itu menusuk leher Huang Nisang sejauh 1 inci, lalu berhenti. Huang Nisang tahu bahwa dia akan kalah tidak peduli apa yang dia pilih, jadi dia memilih untuk melawan kekuatan kohesif dan tidak diserang oleh kekuatan spiritual. Seperti yang dikatakan Lin Bai tadi, kakak seperguruan, Huang Nisang tidak akan membuatnya kalah telak. Dengan satu pukulan, Huang Nisang membombardir kekuatan spiritual yang terkumpul di tubuhnya, dan tidak ada tindakan lanjutan. Sebelum Lin Bai menusuk tenggorokan Huang Nisang, dia tidak menusuk ke bawah. Jika Lin Bai ingin membunuh Huang Nisang, pedang ini dapat memenggal kepalanya. Terima kasih atas bantuanmu. Huang Nisang berkata dengan penuh terima kasih. Lin Bai menerima pedang itu dan berkata dengan tenang, aku tidak serendah hati beberapa dari kalian di Sekte Bulan Jahat. Huang Nisang tersenyum masam dan tahu apa yang dimaksud Lin Bai. Aku mengaku kalah. Huang Nisang tersenyum dan berkata kepada Luo Wuling. Luo Wuling mengerutkan kening. Sampai saat ini, dia dan seluruh hadirin masih bingung. Mereka tidak mengerti bagaimana Huang Nisang bisa kalah. Namun, karena Huang Nisang menyerah, pertandingan itu secara alami dimenangkan oleh Lin Bai. Huang Nisang menoleh ke Lin Bai dan berkata, kakak senior King Luo, jika Sekte Iblis Abadi tidak terburu-buru untuk kembali ke 13 negara abadi setelah perjamuan Siwe, kamu bisa datang ke keluarga Huang kami. Keluarga Huang kita akan memperlakukan kakak seperguruan King Luo sebagai tamu VIP. Mari kita bicarakan nanti saat kita punya waktu. Lin Bai berkata dengan santai. Huang Nisang juga tahu bahwa Zhu Qingzu telah menyinggung Lin Bai, yang membuat Lin Bai mengubah sikapnya terhadap murid-murid Sekte Bulan Jahat. Sekarang dia bersikap keras dan tidak mau setuju, yang mana itu wajar. Namun, Huang Nisang tidak mengundang Lin Bai untuk mengunjungi keluarga Huang begitu saja. Dia berkata bahwa jika Lin Bai dapat melihat kekurangan dalam tinju bintang 24, dia akan menjadi tamu kehormatan bagi keluarga Huang. Jika Lin Bai bersedia memberikan nasihat dan memperbaiki kekurangan tinju Huang, keluarga Huang pasti akan sangat berterima kasih kepada Lin Bai. Iblis abadi, King Luo menang. Luo Wuling pergi ke lapangan pertandingan dan berkata dengan suara keras. Lin Bai Gongshu berkata, Guru Luo Wuling, pada saat undian 8 petarung hari ini, Guru Luo Wuling berkata bahwa jika ada petarung yang ingin bertarung, mereka dapat langsung menantang. Saya tidak tahu apakah aturan ini masih berlaku 4 teratas. Luo Wuling mendengar ucapan itu, pupil matanya mengecil, merasakan tubuh Lin Bai menunjukkan niat membunuh. Bab 4750, Pertarungan Hidup dan Mati. Aku tidak tahu apakah ada aturan untuk menantang atau tidak di 4 besar. Lin Bai bertanya kepada Luo Wuling. Luo Wuling menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, perjamuan Siwe pada awalnya adalah tempat bagi para murid muda untuk berkompetisi. Jika ada lawan yang ingin bersaing satu sama lain, dan lawan tidak menolak untuk bersaing denganmu, maka perjamuan Siwe secara alami dapat memuaskan persaingan di antara kalian. Bagus. Lin Bai setuju, melirik ke samping matanya, menyapu ke arah kursi kultus bulan jahat, dan berkata dengan suara dingin, aku berharap kamu mendapatkan perahu ringan. Beraninya kamu bertarung. Raungan Lin Bai mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, mengguncang seluruh arena. Mata para prajurit yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan mereka ternganga melihat Lin Bai di lapangan kompetisi. Selain terkejut, mereka masih terkejut. King Luo ingin menantang Zhu Qingzu. Tut-tut, pantas menjadi sesama saudara seperguruan. Kakak seperguruan yang lebih tua telah dipermalukan. Apakah saudara seperguruan yang lebih muda akan membalas dendam? Ketika Liu Fuyun mendengar suara Lin Bai, dia tidak bisa duduk diam. Dia memanggil Lin Bai, King Luo, jangan bersikap kasar. Banyak ahli bela diri dari Sekte Bulan Jahat yang pucat dan tidak mengungkapkan pendapat mereka. Tu King dingin dan diam. Wan Zizhen tertawa dan menantikannya. Zhu Qingzu duduk di kursi dan mendengar ajakan Lin Bai untuk bertarung. Dia bangkit dengan marah dan meraung, mengapa kamu tidak berani? Aku hanya takut jika aku tidak sengaja membunuhmu, orang lain akan mengatakan bahwa aku menindas yang lemah. Setelah mendengar ini, Lin Bai mendongak dan tertawa, baiklah, mari kita tanda tangani surat pernyataan hidup dan mati dulu. Tanda tangani surat pernyataan hidup dan mati, kekayaan ada di surga, hidup dan mati ada takdirnya.
Dalam pertarungan hidup dan mati antara kau dan aku, kita bertanggung jawab atas kemenangan dan kekalahan, dan kita bertanggung jawab atas hidup dan mati. Jika aku mati dalam pertarungan, Sekte Iblis Abadi tidak akan menganggapku sebagai murid. Jika kau mati dalam pertarungan, Sekte Bulan Jahat tidak dapat membuat marah Sekte Iblis Abadi. Beranikah kau berdiri di arena? Lin Bai mengancam akan menandatangani surat perjanjian hidup dan mati dengan Zhu Qingzu. Pernyataan ini mengejutkan penonton. Ini adalah kompetisi yang bagus. Ini adalah duel hidup dan mati saat ini. Namun, antusiasme seluruh penonton belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, kompetisi seni bela diri harus diselesaikan. Duel hidup dan mati itu berbeda, sedikit ceroboh akan berisiko jatuh. Mendengar Lin Bai mengirimkan undangan duel hidup dan mati kepada Zhu Qingzu, Bulan Jahat mengajarkan banyak ilmu bela diri, semua orang mengerutkan kening. Bahkan Luo Wuling menarik napas dalam-dalam. Dia sepertinya tahu bahwa Lin Bai benar-benar marah. Zhu Qingzu tercengang. Dia sepertinya tidak menyangka Lin Bai begitu tegas. Dia benar-benar berani bertarung dengannya. Meskipun Zhu Qingzu telah bepergian dengan leluhurnya selama bertahun-tahun, dia telah melihat banyak hal aneh, dan dia juga telah melihat banyak anak yang sombong. Atas kekuatannya sendiri, Zhu Qingzu juga memiliki pemahaman yang mendalam bahwa dia tidak bisa menjadi lawan Lin Bai. Tetapi bagaimanapun juga hidup dan mati terlibat, tetapi Zhu Qingzu tidak dapat membuat keputusan untuk sementara waktu. Kemanapun dia pergi, leluhurnya menemukan dasarnya, dan dia tidak pernah menghadapi pilihan antara hidup dan mati. Melihat Zhu Qingzu tercengang dan tidak langsung setuju, Lin Bai berkata sambil mencibir, "Apa? Apakah kamu takut?" Takut. Ketika Zhu Qingzu mendengar kata-kata ini, dia segera melepaskan keraguannya dan setuju, "Aku khawatir kamu akan menyesalinya. Aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya dan membiarkanmu menarik kembali kata-kata ini. Karena kamu keras kepala, aku akan membantumu. Tanda tangani surat pernyataan hidup dan mati. Aku berharap perahu itu terbang dari tempat duduk dan mendarat di arena." Lin Bai berkata, "Sekarang ada begitu banyak prajurit di arena pertandingan. Apakah menurutmu Sekte Iblis Abadiku akan mundur?" Setelah mengatakan itu, Lin Bai menoleh ke semua seni bela diri, mengepalkan tinjunya, memberi hormat dan berkata, "Aku King Luo, murid Sekte Iblis Abadi. Hari ini, aku bersedia bertarung dengan Zhu Qingzu, murid Sekte Bulan Jahat. Aku memiliki hidup dan mati untuk hidup dan menjadi kaya di surga. Tidak peduli apakah aku menang atau kalah, itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Iblis Abadi dan Sekte Bulan Jahat. Tolong jadikan semua seni bela diri sebagai saksi. Jika di masa depan, apakah itu Sekte Iblis Abadi atau Sekte Bulan Jahat, mereka akan dibunuh oleh langit dan bumi, dan mereka tidak akan pernah bisa hidup melampaui diri mereka sendiri." Setelah itu, Lin Bai menatap Zhu Qingzu. Zhu Qingzu bertekad dan berkata, "Aku akan bertarung dengan King Luo untuk hidup dan mati. Tolong jadi saksi. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan klan. Tidak peduli apakah kita menang atau kalah, kita akan menanggungnya sendiri." Prajurit yang duduk di kursi pengamat tercengang. Seketika, beberapa orang yang menonton adegan itu dan tidak menyukai hal-hal besar itu langsung tertawa dan berseru, "Aku bersedia menjadi saksi. Aku bersedia. Aku akan menjadi saksi." Tiba-tiba, banyak dari mereka menunjukkan bahwa mereka bersedia menjadi saksi ini. Villa Feng Shui segera bangkit dan berkata, "Villa Feng Shui bersedia menjadi saksi." Dewa Bulan Merah juga berkata, "Dewa Bulan Merah bersedia melakukan saksi ini." Zixia Zong bersedia bersaksi. Gui Yuezong bersedia bersaksi. Keluarga Lidi Yunling bersedia bersaksi. Bagaimanapun, tidak terlalu besar untuk menyaksikan kegembiraan itu. Sebagian besar sekte, seperti Sekte Zixia dan Sekte Guiyue, berdiri untuk menyaksikan ini. Dalam waktu singkat, ratusan ribu prajurit di antara hadirin bersedia menyaksikan ini. Melihat ini, Lin Bai menoleh ke arah Zhu Qingzu dan berkata dengan dingin, "Saksi mereka adalah hidup dan mati kita. Ayo pergi, aku harap kamu mendapatkan perahu ringan." Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanan dan menatap Zhu Qingzu dengan dingin. Liu Fuyun, Sekte Iblis Abadi, berteriak dengan tidak sabar saat ini, "King Luo, jangan mempermalukan dirimu sendiri, cepatlah kembali." Jiang Xuanzu dengan cemas berkata, "King Luo, cepatlah kembali." Lin Bai mengabaikan teriakan Liu Fuyun dan murid-muridnya, dan menatap Zhu Qingzu dengan mata dingin dan tanpa ampun. Perahu cahaya harapan di tangan dalam sekejap, tombak panjang ungu kemasan muncul di tangan, wajah marah menatap Lin Bai, "Aku ingin menghancurkan tubuhmu 10.000 bagian." "Ayo!" Zhu Qingzu bergegas ke Lin Bai dengan tombak.
Satu tembakan adalah gerakan mematikan dalam klasik senjata Qiankun. Naga di laut. Gerakan ini sangat kuat. Dalam kontes seni bela diri sebelumnya dengan Jiang Xuansu, Zhu Qingzu menggunakan gerakan ini untuk memaksa Jiang Xuansu menjadi putus asa. Melihat serangan Zhu Qingzu yang ganas, Lin Bai tidak mundur, tetapi maju, dengan pedang iblis di satu tangan dan epi di tangan lainnya. Penguasa langit. Sebuah pedang menebas. Kekuatan mengerikan penguasa jatuh lurus ke bawah dan jantung pedang berputar, yang menggandakan kekuatan Lin Bai. Sebuah pedang menebas dan menghancurkan bumi. Seluruh medan perang Fa Zhen tiba-tiba melukainya, dan dinding di dalam dan luar lapangan hancur berkeping-keping. Serangan Zhu Qingzu juga dipotong-potong oleh pedang Tianqi. Dengan suara keras, penggaris itu mengenai tombak panjang Zhu Qingzu, dan kekuatan besar itu menghancurkan mulut harimau Zhu Qingzu, wajahnya memutih, dan mulutnya mengeluarkan darah. Saya berharap Qingzu menjadi panik. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pedang Lin Bai begitu mengerikan. Seranganmu penuh dengan kekurangan. Di antara asap dan debu di langit, Lin Bai membawa penggaris dan membunuh dengan pedang iblis. Pedang Qi menghancurkan debu di seluruh langit dan mengalir ke Zhu Qingzu dengan satu pedang. Zhu Qingzu tampak ketakutan dan mundur untuk menghindari pedang iblis. Namun, Tianqi Lin Bai berhembus lagi dan mengenai dada Zhu Qingzu. Wow, saya berharap perahu itu membuka mulutnya dan menyemburkan darah, tulang rusuk yang remuk, dan rongga dada yang dalam. Pedang ini hampir menghancurkan isi perut Zhu Qingzu.